Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, yaitu kanker. Jadi, kata ini seringkali membuat orang menjadi khawatir, bahkan juga takut. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang teman, keluarga, atau bahkan orang terdekat yang mengalaminya tentang kanker ini. Jadi, pada saat seseorang mengalami kanker, namun di balik rasa takut itu ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Kanker bukan hanya tentang penyakit, tetapi tentang pengetahuan, pencegahan, dan juga harapan. Banyak kasus seperti kanker payudara, kanker paru, dan kanker serviks sebenarnya bisa dideteksi lebih dini. Dan ketika terdeteksi lebih awal, peluang kesembuhan menjadi jauh lebih besar. Melalui video ini, kita akan belajar mengenali apa itu kanker, faktor resikonya, dan tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Karena semakin kita memahami, semakin kita berdaya, dan bersama kita bisa melawan kanker dengan pengetahuan dan tentunya dengan kesadaran. Solusi hidrogen untuk melawan kanker. Bapak dan Ibu bisa melihat gambar di samping saya. Ya, ini adalah gambar para artis papan atas yang semasa hidupnya memiliki riwayat penyakit kanker. Jadi perbedaan sel kanker dengan normal dan laju pertumbuhannya sebetulnya apa sih itu kanker? Jadi kanker adalah pertumbuhan sel yang di luar kendali dan memiliki aliran perdarahan sendiri dan dapat menyebar. Bapak Ibu tentunya bisa melihat pada gambar di sini, ini adalah beberapa kondisi atau case seseorang yang mengalami kanker. Banyak kondisi mengalami kankernya, ada kanker serviks, ada kanker pada wajah, dan juga beberapa penyakit kanker lainnya. Mengerikan bukan? Ya, Prediction of Cancer Incidence and Mortality in Korea di 2025 data menunjukkan bahwa pada seseorang yang usianya 35 tahun ke atas dan laki-laki biasanya mengalami kanker pada prostat, dan juga pada perempuan banyak mengalami kondisi kanker paru-paru. Jadi 7 penyebab yang berkaitan dengan resiko kanker. Yang pertama ada rokok, kemudian alkohol, daging olahan, kemudian ada juga makanan yang terlalu gosong, dan selain itu ada biji-bijian yang tercemar oleh aflatoksin, ada ikan asin dan makanan pengawet, serta mengunyah pinang atau daun-daun sirih tersebut. Bapak Ibu bisa melihat kembali pada layar sebelah kanan saya, ini adalah contoh formalin. Gambar di sini menunjukkan makanan yang mudah sekali didapat, namun dia mengandung banyak formalin. Terlihat dari warna yang begitu mencolok seperti warna kuning, warna merah, dan itu biasanya ada pada kerupuk, tahu yang diberi formalin. Ini bisa mengindikasikan sebagai penyebab utama dari kanker tersebut. Selain itu, ada pewarna. Pewarna tadi sudah saya sampaikan, ini ada warna merah pada makanan, bahkan mudah sekali didapat. Anak-anak sangat mudah sekali mendapatkan makanan seperti ini. Makanan ini sebagai salah satu makanan pencetus terjadinya kanker. Gejala atau tanda awal dari terjadinya kanker yang pertama, nyeri tak kunjung sembuh dan berubah warna menjadi warna yang kusam dan juga berdarah. Selain itu, adanya perubahan pada kebiasaan buang air besar ataupun buang air kecil. Selain itu, ada juga pendarahan atau keluarnya cairan yang tidak normal dari tubuh seperti di urin, tinja, atau bahkan saat menstruasi. Selain itu, gejala lainnya adalah batuk, sesak, atau juga sesak yang terus-menerus selama 2 minggu secara berturut-turut. Apakah kanker dapat disembuhkan? Jawabannya adalah ya, jika ditemukan pada stadium dini dan diberi pengobatan yang cepat dan juga tepat. Minimalkan risiko kanker dengan berbagai pola hidup yang baik, yaitu yang pertama, tidak merokok, kemudian beragam makanan sehat, dan tentunya yang bergizi, aktivitas fisik, imunitas yang kuat, dan juga deteksi dini untuk penyebab terjadinya kanker.
Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada gambar di kanan saya, ini pun terlihat bahwa kondisi seseorang yang mengalami kanker pada bagian organ paru-paru. Terlihat organnya sangat berbeda, bahwa seseorang yang mengalami kanker paru yang salah satunya penyebabnya adalah merokok, maka kondisi paru-paru terlihat sudah tidak baik dan terlihat membesar arah sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka 7 yang harus menjadi waspada dan peringatan saat seseorang mengalami atau dideteksi adanya kanker paru. Yang pertama, batuk tersebut secara menetap, kemudian nafas terasa pendek, nyeri pada bagian dada, dan nafas berbunyi mengik, kemudian ada perubahan suara, infeksi paru kronis. Ini dapat diawali dengan kondisi infeksi paru kronis. Selain itu, ada kanker yang juga banyak mengidap pada wanita, yaitu ada kanker payudara. Selain itu, kanker selain pada kanker paru, juga ada kanker payudara. Ini biasanya terjadi pada wanita dengan usia di atas 40 tahun. Seseorang yang mengalami kanker payudara dapat teridentifikasi mulai dari papila yang mulai mengecil dan masuk ke bagian dalam. Selain itu, ada bercak pada bagian payudaranya dan munculnya benjolan-benjolan pada payudara. Ketika dia dipegang, maka benjolan tersebut biasanya berlari, tidak bisa digenggam karena itu adalah bagian munculnya sel-sel baru di dalam payudara. Lalu apa hubungannya antara hidrogen dengan kanker? Kita harus tahu dulu mekanisme antara hidrogen dengan kanker. Jadi hidrogen molekuler ini membantu mengurangi peradangan kronis yang memicu terjadinya kanker, meningkatkan aktivitas enzim antioksidan alami, mencegah kerusakan oksidatif pada DNA untuk menghindari mutasi sel, serta menghambat apoptosis sel atau pembentukan pembuluh darah pada tumor. Manfaat cair hidrogen yaitu banyak menurut penelitian. Yang pertama, mengurangi stres oksidatif dan juga peradangan, perlindungan sel sehat, bukan obat kanker, tetapi juga sebagai bahan untuk melindungi diri. Selain itu, pentingnya konsumsi air hidrogen yang dikonsumsi secara harian. Penggunaan yang cocok air hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pagi hari saat penuh energi, gunakan air hidrogen saat memulai aktivitas di pagi hari untuk energi yang lebih ekstra. Selain itu, pemulihan saat olahraga sangat cocok dibawa saat berolahraga untuk mempercepat pemulihan otot dan juga kelelahan. Detoks setelah aktivitas, minum air hidrogen setelah terpapar polusi udara atau terjadinya asap kendaraan saat pulang kerja. Selain itu, teman setia saat bekerja. Menjadi teman setia saat bekerja di depan komputer untuk mengurangi terjadinya stres oksidatif. Kesimpulan dan langkah sehat masa depan: pencegahan kanker, perlindungan maksimal, solusi modern, dan tentunya misi sehat secara finansial. Hidrogen molekuler ini sebagai antioksidan yang sangat kecil dan juga efektif. Selain itu, mampu menembus hingga bagian terdalam sel, diteliti secara ilmiah untuk berbagai manfaat lainnya, membantu mengurangi stres oksidatif dan membantu mengurangi peradangan, tentunya melindungi sel yang sehat. Kesimpulan utama dari pemaparan tadi yaitu kanker merupakan proses kerusakan sel jangka panjang. Dengan adanya hidrogen, air hidrogen memiliki peran yaitu peran hidrogen molekuler sebagai antioksidan. Hidrogen molekuler adalah antioksidan yang sangat kecil yang mampu menembus sel dan membantu mengurangi terjadinya stres oksidatif. Gelas hidrogen merupakan alat sebagai pendukung gaya hidup dan hidup sehat. Jangan menunggu sampai terlambat untuk mulai peduli. Tubuh kita selalu memberi sinyal dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendengarkannya. Mari jadikan edukasi ini sebagai langkah awal untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih berani menghadapi masa depan.
karena harapan selalu ada bagi mereka yang mau bertindak lebih awal.